M kali ini akan menyelesaikan manuvernya sekali lagi. Dia memberi isyarat dari samping. Quartaro punya momennya sendiri, dan itu mungkin saja memberi saya 1 atau 2 meter krusial yang dia pimpin. Juara dunia 2020 itu sekarang naik ke posisi keempat. Betapa hebatnya tembakan tepat sasaran itu. Kita baru saja melihat sepatu Quartaro terlihat saat Duan Mir mengatur manuver di tanjakan menuju tikungan keempat. Ini sudah diperkirakan. Acosta mungkin akan masuk dari sisi dalam saat mengerem menuju tikungan ke-9. Itu adalah manuver yang pernah ia lakukan beberapa kali. Bagus sekali. Ini adalah aksi bertahan yang akan membuat Acosta bangga. Dia sendiri juga pernah melakukan beberapa aksi seperti itu, bukan? Di Grand Prix, dia akan mencoba jalur dalam sekarang melalui tikungan 11. Dan Acosta akhirnya membalas Banga. Banga tidak punya cengkeraman yang baik. Kecepatannya benar-benar habis. Dia sudah kehilangan setengah detik di lap ini dari Alex Marquez. Jadi Acosta tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Harus bergerak. Ba masuk dengan sangat cepat. Dia punya masalah. Apa yang terjadi di sini dengan ia? Ada sesuatu yang terjadi pada Bangi. Dia melihat ke sisi kirinya. Jadi, Grand Prix Malaysia PKPA sudah berakhir. Ya, memang tidak akan ada kemenangan ganda yang dominan di Malaysia untuk pembalap nomor 63 ini. Tetapi ketika dia tampak berada di posisi ketiga yang aman dan nyaman, Pekobanya dengan 3 lap tersisa di Sepang sudah tersingkir. Mesinnya menyala. Ya, mesinnya menyala. Jadi, apa yang terjadi pada Pisio Baya? Lihat fairing dan lengan ayunnya. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada ban-bannya juga. Tapi dia jelas khawatir dengan sesuatu di bagian belakang motornya. Itu telah berubah menjadi bencana, bukan? Bagi Pisio Banga. Pukul 3 pagi lewat 55 menit, 3 lap lagi menuju garis finish, dan dia harus kembali ke pit lane. Ini telah mendorong Mia ke posisi podium, dan dia unggul 1,4 detik dari Madeli. Jadi, tur luar negeri yang dimulai dengan podium di Jepang untuk Joan Mir. Sepertinya dia akan finish dengan podium di sini. Namun, di tikungan terakhir, Alex Marquez menyusul. Dan Alex Marquez telah menaburkan sedikit keajaiban di Grand Prix Malaysia 2025. Dia menang untuk ketiga kalinya dalam satu musim yang membuatnya mengamankan posisi kedua di kejuaraan di belakang saudaranya, Mark. Balapan yang luar biasa. Alex Marquez yang meraih kemenangan dengan cara yang dominan. Performa dominan dari Alex. Sekali lagi, dia berhasil merebut posisi B sebagai pembalap nomor 63. Lihat Pedro Costa sekali lagi memanfaatkan kesempatan itu. KTM. Dia disalip Alex Marquez saat memasuki tikungan pertama. Banya memimpin serangan dari baris kedua langsung ke posisi kedua. Alder berusaha bertahan di sini dengan Quattura menuruni bukit menuju tikungan kedua. Alder Quattura memulai balapan dengan sangat baik. Ia juga naik dari baris kedua ke posisi keempat, sementara Alex Marquez menyusul Banga dari sisi dalam. Yah, dia agresif, bukan? Di lap pertama di tikungan keempat. Dia memainkan gerakan yang sama melalui Alex yang masuk ke jalur perebutan gelar di sana melalui 5 kali giliran Banga, tetapi Alex Marquez yang memimpin. Acosta akan melesat ke jalur dalam di sini mencoba untuk melewati juara dunia 2 kali di 9. Tanpa bobot, B tentu akan memiliki stabilitas pengereman yang lebih baik. Sekali lagi, Banya memperkirakan aksi bertahan di belakang melawan KTM milik Acosta. Dia sama sekali tidak punya kendali di zona pengereman saat ini. Ban depan medium itu sama sekali tidak cocok untuk Bangi. Alex Marquez melewatinya di tikungan 2 dan 4. Itu berarti menyalip Banga dari sisi dalam di tikungan Aosta saat melewati tikungan 5. Anda hampir bisa mendengar penonton menyanyikan lagu Horse di tribun utama di sini. Ada sedikit persaingan antara Baya dan Aosta, tapi ini menguntungkan mereka, bukan? Ini sempurna untuk Alex di depan Grand Prix ini. Yah, Baya tahu betapa sulitnya menyalip Aosta, jadi dia tidak ingin harus menyalipnya. Rekaman di atas kepala Mio menyerang pabrik Quataro. Emma, kita tahu betapa bagusnya, betapa lambatnya Quataro mengerem. Dia membutuhkannya di tikungan pertama itu. Sungguh tembakan yang luar biasa. Apakah Mia akan mencoba memotong ke jalur dalam, menyerang pembalap Prancis itu menuruni bukit di tikungan kedua? Itu rencananya, tetapi Quataro terlalu cepat, terlalu lincah dengan M1 yang gesit di sektor pertama. Mia mendapatkan kecepatan menikung yang hebat di tikungan 14. Dan saya hanya memikirkan pikirannya, dia akan mengatur posisi ini.
Itu semua sudah direncanakan karena Mia luar biasa saat melewati tikungan 14. Lihat itu. Dia mendorong di depan, meluncur di belakang. Dia hampir sampai di pusat kota. Koala sedang membeli kaos di Chinatown saat ini. Apakah dia dan Mia? Dia sangat bagus saat melewati tikungan 14. Melakukan manuver pada Quarraro saat menuju tikungan 50 dan kemudian sedikit terlalu panas dan sekarang dia harus melakukan semua kerja keras itu lagi.